Polri, terutama Barreskrim Mabes Polri, segera menindaklanjuti laporan kami atas nama-nama Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Karena apa? Diduga kuat orang inilah yang membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nanti akan berkembang ke nama-nama lain yang mungkin nanti akan saya sodorkan nama-nama itu yang memang mengakui bahwa dia ikut bersama Eko Sulistyo ke Pasar Pramuka untuk membuat ijazah palsu Jokowi itu yang mukanya tidak mirip dengan Jokowi. Artinya memang keputusan dari apa yang dikatakan Barreskrim identik dan UGM menyatakan asli, saya nyatakan itu bohong besar karena ijazah itu memang dibuat oleh Eko Sulistyo, aktivis PKI yang ternyata memang aktivis PKI itu ada gitu. Salah satunya Eko Sulistyo. Tidak diduga, memang Eko Sulistyo itu aktivis PKI. Jadi di kalangan kami aktivis, kalau kalian tanya siapa Eko itu pasti akan nyatakan dia aktivis PKI. Jadi memang rezim Jokowi itu tidak lepas dari kegiatan PKI. Buktinya apa? Buktinya ada yang bernama Eko Sulistyo yang memang aktivis PKI yang diduga kuat membuat ijazah palsu Jokowi itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada sidang PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, ini kebetulan yang hadir. Monggo, silakan. Ini KPU kan tidak hadir, diminta hadir. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa laporan dari Rizal Fadilah dan Rizal Fadilah CS, Sekretari Rizal Fadilah CS ini adalah laporan yang kedua ya. Ini laporan yang kedua. Ya, laporan yang kedua. Nah, terus kemudian tentu melihat profesionalitas dari Barreskrim, saya yakin Barreskrim akan segera melakukan langkah-langkah hukum. Paling tidak Barreskrim harus segera melakukan lidik. Ya, penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan. Karena biar bagaimanapun juga masyarakat masih mempercayai kepolisian dalam hal ini Barreskrim untuk menindaklanjuti laporan dari kawan-kawan Rizal Fadilah CS ini. Mudah-mudahan Barreskrim segera mengambil langkah-langkah hukum yang bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak ini bisa menjadi untuk mendapatkan satu kebenaran, karena di beberapa tempat pun di pengadilan, terutama di Pengadilan Jakarta Pusat, kami pun sedang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, dari Bonakua Silalahi, itu yang menyangkut masalah legalisir ijazah Jokowi. Ya, ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya Kurnia. Oh, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat permasalahan ini dari sudut pandang sebagai akademisi dan sebagai yang mendalami masalah ekosistem. Saya sebagai tenaga pendidik, sebagai dosen sudah 45 tahun lebih. Mulai karir saya dari kepala biro akademik, wakil rektor sampai ketua sekolah tinggi. Jadi saya memahami proses seseorang itu mulai dari mendaftar sampai dia itu yudisium, kemudian wisuda. Kemudian di mana dokumen itu disimpan? Ya. Kalau dulu memang tidak begitu baik arsipnya, tapi sekarang sudah. Kita ada pangkalan data gitu. Jadi lagi terjadi. Tapi dari seluruh proses yang saya amati, sejak munculnya permasalahan ini saya gundah sekali. Nah makanya dengan saya hadir pada hari ini, kita harapkan Barreskrim berbuat yang baik untuk itu. Karena saya adalah salah satu murid dari Kapolri awal Benjamin. Tahun 76 saya dikirim ke Eropa untuk belajar mengenai bagaimana kita melakukan administrasi yang baik. Ingat, Hugeng itu adalah panduan kita di dalam menegakkan kebenaran. Jadi polisi, jagalah marwahnya. Dan kita harapkan tidak banyak lebar. Pengalaman saya sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai mantan ya PR di PLN.
BUMN terbesar dan Vice Presiden di PLN. Jadi kita hidup ini mari mengabdilah untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dimosikan oleh Muhammad Natsir, Perdana Menteri dan pencetus NKRI yang luar biasa ini. Dari saya sekian, sekali lagi himbauan terhadap Polri, jagalah marwah Anda ini. Saya juga dari keluarga Polri, ada jenderal keluarga saya, ada perwira dan ada tamtama. Ya, jadi kita ini semua harus berjuang untuk kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi untuk yang sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Bravo Mabes Polri, tegakkan keadilan. Merdeka. Allahu Akbar. Kan Mbak Kurnia, beliau ini adalah advokat juga dan beliau juga dijadikan tersangka dalam kasus yang tidak jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami selaku TPIP pada hari ini menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban keseriusan kami melaporkan peristiwa ini, bahwa hari ini merupakan kedatangan kami yang keempat ke Barreskrim setelah kami melaporkan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan membawa 6 bukti, kemudian datang kembali pada tanggal 3 Juni dengan membawa 5 bukti, dan terakhir kemarin kami datang 1 Juli dengan membawa 5 bukti. Hari ini kami membawa 4 bukti, ya, sehingga total ada sekitar 20. Kami mengatakan yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh abang kami Rizal Fadila tadi, bahwa sebenarnya sudah banyak bukti-bukti, ya, seperti pemberitaan dari Kompas.com, ya, kemudian ada wawancara-wawancara dengan berbagai podcast, ya, dan selain sebagainya. Di antara yang demikian itu ada satu yang paling menarik, yaitu kesaksian dari mantan BIN yang bernama Sri Rajasa Chandra. Dalam podcastnya bernama Bersama Manilog dengan hostnya Mardi Salib, mengatakan bahwa sesungguhnya Presiden dan Mensesnek tahu. Kalau Presiden tahu, itu berarti Presiden Prabowo Subianto. Mensesneknya adalah Bapak Prastio Hadi, ya. Bahkan Wamensesneknya kala itu pernah menjadi ketua KPU, ya, dalam rangka Pilgub DKI, ya, Pilgub DKI tahun 2012, ya. Pada saat itu Wamensesnek hari ini ada 2 orang, yaitu Bapak Bambang Eko Suharyanto, tentu bukan ini yang dimaksud, tapi satunya lagi yaitu Bapak Juri Ardiantoro, ya. Oleh karena itu, hendaknya mulailah membuka diri, ya, untuk seterang-terangnya membuka kejujuran ini bagi masyarakat. Karena apa? Karena Juri Ardiantoro ini adalah Ketua KPU DKI Jakarta pada Pilgub 2012, dan beliau saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPUD, karena pendaftarannya itu adalah tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2012, ya. Nah, oleh karena itu, jika Anda tidak melaksanakan karena duty to act, ya, atau tugas Anda untuk melaksanakan tersebut, maka kami ingin mengatakan akan terjadi kejahatan dikarenakan melalaikan tugas-tugas, ya, atau delik by omission delik, ya, karena pembiaran dan tidak melaksanakan tugas, dan ini adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan agar rakyat Indonesia pelan-pelan sudah mulai terbuka. Silahkan Anda simak detik demi detik. Kami TPIP mencintai Indonesia dan kami akan membuka ini dengan seterang-terangnya. Oleh karena itu tidak hanya membutuhkan kami, tapi membutuhkan sinergi antara kami dan tentu saja Presiden Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ya, untuk terakhir, kalau kita bicara TPIP, tim pemburu ijazah palsu, ini ada hubungan juga dengan TPUA, dan selain dari itu juga ada hubungan dengan PRAKA, tim anti kriminalisasi, ya. Amor sedikit aja, boleh. Ini Jenderal Marsikal nih, Pak, sedikit aja sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan media, saya hormati, saya banggakan. Untuk sekian kalinya kami datang ke Barreskrim dalam rangka kita ingin membongkar ijazahnya Jokowi. Sekarang sudah ada TPIP. TPIP itu apa? Tim pemburu ijazah palsu. Kalau dulu kita masih pemburu ijazah Jokowi, sekarang kita yang pemburu ijazah palsunya Jokowi. Jadi kita yakini bahwa Jokowi punya ijazah adalah palsu. Saya tadi barusan bersidang di Jakarta Pusat dalam rangka kami membuat KPU Pusat, KPU
DKI, KPU Solo, Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI, Bawaslu Solo, dan 2 dekan Fakultas Kehutanan serta rektor. Jadi ada 9 yang kami gugat. Kenapa kami gugat? Karena ijazah yang dipakai oleh Jokowi ketika mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Solo 2005-2010, kemudian calon gubernur 2012, selanjutnya calon presiden 2014 dan 2019, itu menggunakan ijazah yang kami punya, fotokopinya. Kami dapat dari KPU. Dari fotokopi yang kita lihat, yang kami temui, itu sama fotonya. Dan itu jelas secara persyaratan legalisasi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itulah kenapa kami gugat. Mestinya KPU tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima persyaratan yang legalisasinya tidak memenuhi syarat. Karena sesuai dengan Undang-Undang 30 2014 di pasal 73, di situ ditetapkan ditentukan bahwa setiap legalisasi ijazah harus ada tanggal, tanda tangan dan sebagainya. Itu tanggalnya tidak ada. Itu sudah jelas bahwa itu melanggar aturan. Nah, dari yang kami terima dan ini kami dapatkan semuanya dari peneliti kita, Bung Bonatua, yang sudah diterbitkan bukunya bahwa menyatakan Jokowi tidak punya ijazah. Nah, ini ijazahnya sama semuanya. Dari Solo, wali kota, DKI, gubernur, dan presiden, sama ijazahnya. Dan ijazah yang dipakai jelas palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena fotonya bukan foto Jokowi. Fotonya jelas kelihatan dari ya pakai kacamata, berkumis, bibir tebal, gigi pun beda sama Jokowi yang sebenarnya. Telinga, dan kalau bilang wajahnya tuh pasti berbeda. Ini sudah menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Oleh karena itulah kami selalu membersamai, kami dari DPP TNI maupun dari GMKR membersamai tim pemburu ijazah palsu. TPIP yang saat ini memberikan lagi bukti, berapa bukti? 20 bukti. Untuk apa? Untuk supaya Barreskrim bisa menindaklanjuti. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau Pak Kabar Reskrim, kemudian juga Pak Kapolri, tunjukkanlah profesionalisme Polri, tunjukkanlah bahwa Polri sudah reformasi. Ya, kita harapkan polisi harus reformasi. Kita tunggu, kita lihat dan kita minta yakinkan kepada halayak bahwa polisi sudah mereform dirinya sehingga menjadi polisi yang profesional, melaksanakannya sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Kami harap sehingga kita semua rakyat Indonesia tidak gaduh. Kita sudah dipecah belah oleh namanya Jokowi karena ijazahnya. Kalau Jokowi punya jiwa negarawan, mestinya beliau datang tunjukkan ijazahnya. Kalaupun ijazah yang palsu, udahlah minta maaf kepada bangsa kita. Kita bangsa pemaaf. Tapi kita sudah tidak gaduh lagi mengenai ijazah ini. Ini bertahun-tahun habis waktu kita untuk mengurusi ijazahnya Jokowi yang palsu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi pada media. Ya, jadi kami masih tersisa ya TPUA ini ada saya sebagai sekjen, ada Pak Kurnia sebagai bedun, dan ada Rizal Fadila sebagai wakil ketua umum. Begitupun juga kita sebagai penasihat hukum TAKA. Dan ini kebetulan ada TAKA juga penasihat hukumnya karena ini berjuang satu bagian. Silakan, Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TAKA yang selalu membersamai di mana di sini ada kegiatan yang ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi kami akan tetap pegang lurus memperjuangkan kebenaran. Selain itu kami mohon kepada Bapak Kabar Reskrim bahwa berkas ini sudah, yang menurut informasi tadi sudah masuk dan sudah ada di setelah 12 ini
sudah ada di meja Bapak. Tolong Pak segera diperiksa, segera proses sebagaimana mestinya menurut SOP ya Pak, SOP dari pihak kepolisian sesuai dengan hukum acara dan perkap. Intinya permasalahan ini kalau tidak segera dibuktikan kebenarannya, apakah betul ijazah itu asli atau palsu, selamanya masyarakat akan tetap terus berjuang memburu ijazah palsu, seperti halnya dengan tim pemburu ijazah palsu. Dan kami selaku penasihat hukum atau kuasa hukum dari TAKA tetap akan membersamai sampai kapanpun selama perjuangan ini tegak lurus untuk kebenaran. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.